warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yulia Putri, NIM 1914290 dari kelas Perbankan Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum banding dan kasasi. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah arbitrase syariah. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG ME. Silakan untuk disimak. Yang pertama ada pengertian mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral atau mediator. Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang pertama yaitu kualitas mediator atau training dan profesionalitas. Yang kedua yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai. Yang ketiga ada kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi. Yang keempat kepercayaan terhadap mediator. Yang kelima kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah wajib mengikuti tata cara penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam perma tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini mengatur secara detail mengenai yang pertama ekonomi syariah, kedua prinsip ekonomi syariah, ketiga akad ekonomi syariah, keempat tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya mediasi. Kedua, jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Ketiga, tahapan pramediasi. Keempat, tahap proses mediasi. Kelima, keuntungan mediasi. Keenam, hak para pihak pemilih mediator. Ketujuh, menempuh mediasi dengan itikat baik. Kedelapan, tugas mediator. Kesembilan, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi. Kesepuluh, hasil mediasi mencapai kesepakatan. Kesebelas, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Kedua-belas, tempat penyelenggara mediasi. Nah, yang kedua ada perdamaian di tingkat banding dan kasasi. Pada tingkat upaya banding dan kasasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara ini belum diputus. Upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan tingkat pertama. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Selanjutnya, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak
Yang ketiga, perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding dan kasasi. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding kasasi atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding kasasi atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan bersama-sama ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ketiga atau yang keempat atau bagian D, kesepakatan di luar pengadilan. Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai kehendak para pihak. Kedua, tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga, tidak merugikan pihak ketiga. Keempat, dapat dieksekusi. Dan yang kelima, dengan itikat baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.